Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Muslim. Akan menampilkan materi yang berjudul yaitu manajemen perkantoran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Aliza MPD. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah pengelolaan aktivitas administratif agar efisien dan efektif, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan tertib. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu pengelolaan dokumen dan arsip. Yang kedua yaitu pengaturan sumber daya manusia atau SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga yaitu komunikasi dan pelayanan administrasi. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi digital yaitu e-office, construct dan sistem informasi. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan dan strategi dalam perkantoran. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating, yaitu memotivasi dan mengarahkan staf. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, menilai dan memperbaiki hasil kerja. Selanjutnya yaitu etika dan akhlak administrasi. Ada dua bagian. Yang pertama yaitu etika Islam, menentukan atau menekankan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab dan keahlian. Yang kedua yaitu akhlak, yaitu mencerminkan perilaku profesional dan berintegrasi. Penyerapan nilai ini religius, memperkuat budaya kerja yang sehat dan produktif. Materi yang selanjutnya yaitu komunikasi efektif di kantor. Yang pertama yaitu komunikasi adalah kunci koordinasi dan efisien kerja. Yang kedua yaitu prinsip, yaitu kejelasan, kesopanan, efisiensi dan keterbukaan. Yang ketiga yaitu etika berkomunikasi dan korespondensi resmi, meningkatkan profesionalisme. Yang keempat yaitu menghindari hambatan komunikasi melalui empati dan kejelasan pesan. Selanjutnya yaitu supervisi dan evaluasi kerja. Supervisi adalah membantu pembinaan staf administrasi, dilakukan secara individual atau kelompok, meningkatkan kerja. Yang kedua yaitu evaluasi kerja, yaitu dilakukan dengan instrumen yang objektif dan terukur. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan pengembangan dalam pegawai. Perencanaan SDM dan sarana prasarana. Ada 4 bagian dalam pembagian materi ini. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi. Yang kedua yaitu pengadaan serta pelatihan SDM untuk mendukung operasional kantor. Yang ketiga yaitu perencanaan sarana prasarana yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu penyusunan anggaran kegiatan kantor yang realitas dan akuntabel. Yaitu identifikasi dan analisis masalah. Ada 3 bagian dalam materi ini. Yang pertama yaitu gunakan ROAS, Root Analysis atau RCA, untuk menentukan akar permasalahan. Yang kedua yaitu langkah. Yang pertama yaitu identifikasi, selanjutnya analisis, selanjutnya solusi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Yang ketiga yaitu integrasikan nilai Asmaul Husna dalam proses penyelesaian masalah agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan terukur. Materi selanjutnya yaitu manajemen perkantoran modern. Yang pertama yaitu digitalisasi sistem administrasi. Yang kedua yaitu komunikasi daring dan arsip elektronik, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu perkantoran modern, menuntut adaptasi teknologi dan inovasi berkelanjutan.
Prinsip-prinsip manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu efisiensi, yaitu setiap kegiatan harus dilakukan dengan biaya dan waktu yang minimal. Selanjutnya yaitu efektivitas. Hasil kerja harus sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu koordinasi, yaitu menjaga kerjasama antara bagian agar tidak terjadi tumpukan tindih dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya disiplin, yaitu taat terhadap peraturan dan jadwal dalam masuk pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu integritas, yaitu memastikan seluruh bagian organisasi bekerja dalam arah yang sama. Selanjutnya yaitu perbedaan administrasi dan manajemen. Yang pertama yaitu administrasi. Administrasi yaitu berfokus pada pengaturan, kebijakan dan arah umum organisasi. Sedangkan manajemen adalah menitik beratkan pada pelaksanaan teknik dan operasional kegiatan. Administrasi ini bersifat konseptual, sedangkan manajemen bersifat praktik. Dalam konteks perkantoran, keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan kerja yang efisiensi. Korespondensi resmi etika berkomunikasi. Yang pertama yaitu korespondensi resmi adalah kegiatan surat menyurat dalam konteks formal. Yang kedua yaitu fungsi surat resmi, yaitu alat komunikasi, bukti tertulis dan pedoman pelaksanaan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu etika berkomunikasi, mencakup kepada kesopanan, kejelasan, objektif dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu gunakan bahasa yang santun agar format surat yang benar dan terhindar dari ambiguitas dan pesan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu teknologi dan inovasi dalam manajemen modern. Yang pertama yaitu digitalisasi kantor melalui sistem office dan manajemen dokumen online. Yang kedua yaitu pemanfaatan CloudStroke atau aplikasi kolaborasi antara Google, Workspace dan Microsoft. Yang ketiga yaitu otomatisasi pekerjaan administratif menggunakan sistem manajemen data. Selanjutnya yang terakhir yaitu tantangan utama, yaitu keamanan data, pelaksanaan SDM dan adaptasi budaya kerja yang digital. Tantangan dan solusi manajemen perkantoran modern. Yang pertama yaitu tantangannya adaptasi teknologi, beban administrasi tinggi dan resistensi terhadap perubahan. Yang kedua yaitu solusinya yaitu pelatihan digital, pembagian kerja yang efektif dan komunikasi organisasi yang terbuka. Selanjutnya yaitu pentingnya kepemimpinan transformasional untuk mendorong inovasi dan kolaborasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu budaya kerja yang fleksibel menjadi tren baru dalam manajemen perkantoran dalam masa kini. Yang terakhir yaitu penyerapan nilai Asmaul Husna dalam manajemen. Yang pertama yaitu al-adil, yaitu maha adil, menerapkan keadilan dalam pembagian tugas dan penilaian kerja. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya, menjaga rahasia dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang ketiga yaitu al-hakim, itu maha bijaksana, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dengan matang antara keputusan yang satu dan keputusan yang kedua. Selanjutnya ar-Rahman, yaitu maha pengasih, menciptakan lingkungan kerja yang penuh empati. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai-nilai ini membentuk budaya kerja Islami yang harmonis dan profesional. Baiklah, itulah paparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya Rahman Muslim, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.